Selamat datang di kanal kami. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pendekatan klasik dalam kepemimpinan, yaitu trait approach atau pendekatan sifat. Jika Anda ingin tahu mengapa beberapa orang dianggap lebih cocok menjadi pemimpin, maka Anda berada di tempat yang tepat. Trait approach atau pendekatan trait dalam kepemimpinan adalah teori yang menekankan pentingnya karakteristik atau sifat bawaan seseorang yang bisa membuatnya menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan ini berfokus pada kualitas-kualitas yang ada dalam diri seseorang yang dianggap sebagai fondasi bagi kepemimpinan yang sukses. Sejarah pendekatan ini dimulai dari teori Great Man yang menyampaikan bahwa pemimpin hebat seperti Napoleon Bonaparte atau Abraham Lincoln memiliki sifat istimewa yang membuat mereka berbeda. Mereka dianggap sebagai pemimpin sejak lahir yang memiliki sifat yang tidak dimiliki orang lain. Teori ini kemudian berkembang menjadi pendekatan trait yang lebih modern, yang tidak hanya berfokus pada sifat bawaan, tetapi juga bagaimana trait ini berinteraksi dengan situasi di mana pemimpin tersebut berada. Ada beberapa trait utama yang sering ditemukan dalam diri pemimpin yang sukses. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kecerdasan atau intelligence. Kecerdasan sangat berperan dalam kepemimpinan karena memungkinkan pemimpin untuk memahami situasi, memecahkan masalah kompleks, dan berkomunikasi dengan efektif. Namun, pemimpin dengan kecerdasan terlalu tinggi bisa mengalami kesulitan dalam menjelaskan ide kepada orang lain yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Selanjutnya, kepercayaan diri atau self-confidence. Ini adalah keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Pemimpin yang percaya diri mampu mengambil keputusan dan menginspirasi orang lain karena ia yakin pada setiap langkahnya. Contoh yang sering disebutkan adalah Steve Jobs, yang tetap yakin pada visinya meskipun banyak yang meragukannya. Trait berikutnya adalah determination atau tekad. Pemimpin seperti ini memiliki tekad menunjukkan ketekunan, inisiatif, dan daya juang untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung pantang menyerah. Contohnya adalah Paul Farmer, seorang dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Haiti, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Lalu ada integritas. Ini adalah kualitas kejujuran dan keterpercayaan seorang pemimpin. Pemimpin dengan integritas sangat dapat diandalkan karena kata-katanya sesuai dengan tindakannya. Mereka menjadi panutan yang baik dan diikuti oleh timnya karena bisa dipercaya. Terakhir, ada sosialitas atau kemampuan bersosialisasi. Pemimpin yang memiliki sifat ini ramah, terbuka, dan peduli terhadap orang lain. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Contohnya adalah Michael Hughes, seorang pemimpin universitas yang mampu menunjukkan sosiabilitas dengan cara yang hangat dan mudah didekati oleh mahasiswa dan staf-stafnya. Seiring perkembangan teori kepemimpinan, pendekatan trait ini terus mengalami pembaruan. Pada tahun 1970-an, pendekatan ini diperluas untuk mempertimbangkan pengaruh situasi dalam kepemimpinan. Penelitian menunjukkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin akan lebih efektif jika relevan dengan situasi atau kondisi di mana pemimpin itu bekerja. Kemudian muncul model 5 besar kepribadian atau Big Five yang membantu memahami sifat-sifat ini dalam konteks yang lebih luas. Beberapa sifat dalam model Big Five seperti ekstroversi dan keterbukaan juga sangat berperan dalam kepemimpinan. Selain itu, kecerdasan sosial
atau kemampuan memahami perasaan dan perilaku orang lain juga dianggap penting untuk menjadi pemimpin yang efektif. Mari kita lihat kekuatan dari pendekatan trait ini. Pertama, pendekatan ini memiliki dasar penelitian yang panjang dan kuat selama lebih dari 100 tahun. Hal ini memberikan kredibilitas bagi pendekatan ini dalam membantu kita memahami karakteristik pemimpin yang efektif. Kedua, pendekatan ini memberikan pedoman yang jelas bagi organisasi dalam memilih atau mengidentifikasi kandidat pemimpin. Dengan menggunakan penilaian trait, organisasi dapat memilih kandidat dengan karakteristik yang cocok untuk peran kepemimpinan tertentu. Namun, pendekatan trait juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi daftar trait yang konsisten di setiap situasi. Beberapa trait mungkin efektif dalam satu situasi, tetapi tidak dalam situasi lain. Selain itu, pendekatan ini tidak memberikan banyak panduan untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut. Banyak dari trait ini dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diubah. Kesimpulannya, trait approach memberikan wawasan yang penting tentang karakteristik pemimpin, tetapi tidak cukup komprehensif untuk menjadi satu-satunya acuan dalam memahami kepemimpinan. Ini adalah salah satu dari banyak pendekatan yang membantu kita memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas seorang pemimpin